Oke, kita mulai saja untuk pertemuan kita pertemuan ke-6 ya untuk hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai anggaran laba ya. Anggaran laba, apa sih anggaran laba dan peran pentingnya seperti apa ya? Jadi di sini sebelum kita mulai untuk contoh kasus, saya akan menjelaskan mengenai apa itu anggaran laba. Jadi secara umum tujuan didirikannya ini kita ulang lagi ya. Jadi selalu setiap di materi-materi akuntansi manajemen kita mengingatkan lagi tujuan utama perusahaan itu apa sih? Menghasilkan laba ya. Kemudian gimana caranya untuk menghasilkan laba? Nah, gimana caranya? Banyak hal yang harus banyak hal yang harus dilakukan si perusahaan untuk menghasilkan laba ya. Ya otomatis kan dengan cara perusahaan memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat, produk atau jasa yang dapat dijual kepada masyarakat. Nah, itu adalah salah satu cara untuk perusahaan menghasilkan laba. Nah, produk perusahaan ini apa? Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Nah, produk tersebut dapat berupa barang berwujud atau jasa. Jadi, pada dasarnya produk perusahaan ini hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Ya, jadi harus ada produk atau jasa yang dijual ke masyarakat supaya perusahaan tersebut menghasilkan atau mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba atau menghasilkan laba. Itu salah satunya. Nah, kemudian di sini kita untuk mencapai atau memperoleh laba, perusahaan harus memiliki yang namanya istilahnya itu anggaran laba. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai anggaran ya. Kemudian kita harus membahas mengenai anggaran laba. Jadi anggaran laba di sini adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Itu adalah anggaran laba. Jadi intinya keuntungan atau laba yang ingin diperoleh perusahaan itu diperoleh melalui aktivitas perusahaan, yaitu kegiatan produksi dan penjualan. Itu adalah anggaran laba. Nah, untuk metode-metodenya ini ada metode posteriori, metode priori, dan metode pragmatis untuk mengetahui atau untuk membuat anggaran laba suatu perusahaan. Ya, ada metode posteriori, priori, pragmatis. Nah, apa itu metode posteriori, metode priori, dan metode pragmatis? Nah, di sini jelaskan ya. Jadi, sebelum kita membahas mengenai metode-metode untuk membuat anggaran laba suatu perusahaan, ya kita sini adalah salah satu contoh format dasar anggaran laba. Ya, jadi anggaran laba itu kalau kalian lihat formatnya sama dengan laporan, kalau dalam laporan keuangan itu apa? Kalian tahu nggak? Kalau dalam laporan keuangan, isi dalam laporan keuangan itu isinya apa aja sih? Neraca bukan ya? Oke, neraca kan mencakup semuanya. Tapi secara apa sih intinya spesifik itu ada di laporan laba rugi ya. Jadi format dasar dari anggaran laba ini seperti kalau di laporan keuangan itu ada laporan laba rugi. Di mana isinya itu adalah penjualan, terus ada HPP. Nah, HPP-nya ini diperoleh dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya BOP atau biaya overhead, kemudian ada biaya produksi, persediaan awal barang jadi, persediaan akhir barang jadi. Nah, dapatlah harga pokok penjualan. Ya. Jadi kalau mau mencari harga pokok penjualan, ya kalian harus tahu dulu nih biaya produksinya. Nah, biaya produksi itu kan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, kemudian setelah diketahui biaya produksinya, kemudian biaya produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi. Nah,
sama dengan persediaan total barang jadi. Nah, untuk mendapatkan harga pokok penjualan diperoleh dari harga persediaan total barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, maka dapatlah harga pokok penjualan. Oke, jadi sebelum mendapatkan HPP, kalian cari dulu biaya produksinya berapa. Ya, nanti biaya produksi plus persediaan awal. Nah, dapat persediaan total dikurangi dengan persediaan akhir, dapatlah harga pokok penjualan. Nah, setelah penjualan dikurangi dengan HPP, dapat laba kotor. Nah, kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya, contohnya misalnya ada biaya komersial atau operasional, dapatlah laba usaha sebelum pajak. Nah, ini adalah salah satu format dasar anggaran laba. Atau kalau dalam akuntansi laporan keuangan ini ada di laporan laba rugi. Ya. Nah, ini dia contohnya sama ya. Biayanya laba kotor. Ini format dari anggaran laba ya. Inti dari laporan anggaran laba itu ada penjualan ya. Jadi anggaran laba ini timbul karena adanya aktivitas penjualan produk atau jasa. Jadi istilahnya itu yang mempengaruhi anggaran laba itu adalah aktivitas atau proses pembuatan barang jadi kemudian diolah terus dijual. Itu adalah anggaran laba. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ya. Nah, tadi itu format dasar anggaran laba. Nah, tadi kan untuk membuat anggaran laba, kita ada 3 metode. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu metode posteriori. Nah, metode posteriori itu apa? Jadi, metode posteriori itu adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning. Paham nggak di sini? Paham nggak? Paham nggak? Ahmad, mana Ahmad? Ahmad Rifaldi. Rifadli. Iya Bu, iya Bu. Coba, Mat, ulang. Insya Allah paham Bu. Coba ulang. Apa yang kamu ketahui mengenai anggaran laba? Katanya paham. Apa, Mat? Mana Ahmad nggak ada suaranya? Bisa ini nggak Bu? PPT-nya kirim mana nggak Bu? Katanya paham. Jadi intinya gini, Mat. Minggu lalu kita udah bahas mengenai anggaran ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai anggaran laba. Nah, perusahaan kan tujuan perusahaan itu kan untuk memperoleh laba. Nah, untuk mencapai laba itu bagaimana caranya? Ya dengan cara menjual produk atau barang atau jasa. Itu cara si perusahaan memperoleh laba. Nah, kita perlu yang membuat namanya anggaran laba. Nah, anggaran laba ini timbul dari aktivitas pembuatan produk atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, kemudian barang jadi tersebut dijual. Itu adalah anggaran laba. Ya, jadi intinya anggaran laba ini adalah mencakup proses dari pembuatan atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, kemudian barang jadi tersebut dijual. Itu adalah anggaran laba. Gimana, Mat? Paham nggak? Iya Bu, paham Bu. Jadi laba itu kayak hasil penjualan itu Bu ya. Hasil yang kita bikin lalu kita jual ke konsumen. Ya, itu adalah anggaran laba. Jadi intinya anggaran laba itu terdiri dari penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau di dalam ilmu ada laporan keuangan, format anggaran laba ini seperti laporan laba rugi, ya. Nah, kemudian di sini kita ada 3 metode ya. Nah, kita bahas metode pertama dulu, yaitu metode posteriori. Nah, di sini kita jelasin ya, metode posteriori itu adalah penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan. Ya, di mana penyusunan anggaran operasional itu ya, jadi
keseluruhannya itu termasuk dalam penyusunan anggaran operasional. Nah, anggaran laba ini merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Nah, berarti metode postori ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Masih nyambung? Nyambung nggak? Masih Bu, masih Bu. Nah, contoh. Nah, kemudian kita contohnya nanti belakangan ya. Itu kan metode postori. Nah, metode postori itu kan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sudah proses penetapan rencana. Dan titik tolak dari si anggaran postori ini adalah menggunakan anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini adalah sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Itu metode posteriori. Nah, kemudian ada lagi metode posteriori. Nah, kalau metode posteriori ini, penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan. Lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Itu posteriori. Kalau tadi kan masih posteriori ya. Jadi kan tadi penjualan dulu, kemudian ada anggaran labanya itu dari anggaran penjualan, dari anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran biaya operasional. Nah, setelah seluruh anggaran operasional yang tadi itu disebutkan, disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Jadi, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Jadi kalau postori ini kita menyusun anggaran penjualannya dulu, terus anggaran produksinya, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran biaya operasional. Nah, baru setelah itu, setelah disusun tuh anggaran tadi, ini digabungin menurut format anggaran laba, maka akan menghasilkan anggaran laba. Ya, jadi perusahaan tuh nggak menetapkan anggaran laba dari awal. Jadi anggaran laba ini disusun setelah anggaran operasional ditetapkan. Itu adalah metode postori. Jadi metode postori ini digunakan setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Itu postori. Nah, ini dia metode postorinya, contohnya bagiannya ya, ada anggaran penjualan, anggaran produksi itu terdiri dari anggaran biaya bahan, tenaga kerja, biaya BOP, kemudian anggaran biaya operasional, dan anggaran laba. Ini adalah bagian metode posteriori. Ya, jadi anggaran laba, sebelum kita buat anggaran laba, kita harus membuat dulu dengan anggaran penjualannya atau anggaran biaya operasionalnya, baru lah kita buat anggaran labanya. Itu metode posteriori. Kita langsung ke contoh soal aja ya, biar enak. Nah, ini PT Rakindo. PT Rakindo adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2013, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2014 ya. Jadi anggaran itu kan bisa kamu mau buat anggaran 2014. Nah, patokan kamu untuk biaya-biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Ya, dasar kamu membuat anggaran itu kan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Itulah salah satu kita cara untuk membuat anggaran. Nah, di sini pada tahun 2013 perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2014. Jadi
biasanya anggaran itu kita membudgetingnya atau menganggarkannya di akhir. Jadi mau buat anggaran 2014 nih. Nah, di awal tahun atau di akhir tahun ya itu kita sudah buat atau menganggarkan, ya. Nah, kemudian dari anggaran operasional yang telah disusun dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Di sini perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit truk dengan harga Rp300.000 per unit. Oke, sehingga nilai penjualan yang dianggarkan adalah Rp1.590.000.000. Dari 5.300.000 dikali dengan harga jual per unitnya Rp300.000. Nah, kemudian biaya bahan baku dianggarkan sebesar Rp776.500.000. BTKL-nya Rp152 juta. Biaya overhead yang dianggarkannya Rp148 juta. Biaya operasional dianggarkannya sebesar Rp198 juta. Biaya pemasarannya sebesar Rp90.500.000. Dan untuk biaya admin, jadi di sini jelasin ini masing-masing biaya yang dikeluarkannya ya. Nah, kemudian pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar Rp125 juta. Dan pada awal tahun 2014 ada ini salah ya. Seharusnya ini 2013 kan, kita 2013 ya, Rp125 juta. Kemudian persediaan awalnya 2014 sebesar Rp3.500.000. Nah, berdasarkan data ini yang tadi, perusahaan dapat menyusun anggaran laba untuk tahun 2014. Nah, kita menggunakan metode cross theory. Nah, kayak gini. Bagaimana? Jadi kalau kalian mau membuat anggaran itu, dasar membuat anggaran itu adalah biaya tahun sebelumnya. Ya, misalnya mau buat anggaran tahun 2014. Nah, kita udah bisa buat di 2013. Dasarnya dari mana? Dari biaya yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau bertanya? Paham nggak sih? Ada yang bertanya nggak? Lala Cynthia, mana Lala Cynthia? Iya, Bu. Oke, La. Jadi gimana, La? Untuk anggaran laba menggunakan metode cross theory. Itu seperti apa, La, yang kamu tangkap dari penjelasan yang tadi? Halo, La. Lagi ngapain, La? Ibu, saya lagi di jalan, Bu, baru pulang kerja. Oke. Yang lain gimana? Coba metode cross theory itu seperti apa? Coba perwakilan deh, siapa? Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar, saya pengen tahu apa yang saya omongin nih, kalian paham nggak? Ibu izin menjawab. Oke, silakan. Siapa? Putri, Amanda, atau siapa? Putri, Bu. Put. Silakan, Put. Silakan Putri. Perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Oke. Nah, kalau berdasarkan ini, jadi gimana nih? Ini kan jawaban ya. Di sini kan diminta untuk membuat berdasarkan data yang sudah ada nih ya. Di PT Rakindo diminta membuat anggaran laba tahun 2014 seperti ini. Coba nyambung nggak? Bener nggak kalau menggunakan metode cross theory kayak gini?
Gimana? Bener nggak? Kamu nggak, Put? Tadi kan tadi kan bisa dijelasin ya sama kamu ya. Anggaran laba itu dibuat dulu anggaran operasionalnya ya. Baru bener nggak, Put? Beda Bu ya. Penjualan dulu Beda. Bu ya. Dibuat dulu anggaran penjualannya, terus anggaran apa lagi? Produksi ya Bu, anggaran produksi. Produksi, terus biaya tenaga kerja langsungnya. Oke, terus Biaya overhead, baru biaya operasional, lalu anggaran laba. nah, oke ya, itu adalah metode Prost theory. Jadi diketahui di sini. Jadi kalau misalnya intinya penarik apa ya, kesimpulannya itu kalau anggaran menggunakan metode Prost theory ini setelah kita membuat anggaran operasional, baru diketahuilah anggaran labanya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh metodenya ya. Jadi kalau di sini lebih lengkap nih. Dia buat anggaran penjualannya, ya, anggaran produksinya, anggaran kebutuhan bahan, ya, pembelian bahan, terus tenaga kerja, BOP, ya, lengkap. Anggaran biaya komersial diketahui. Oke, nah lengkap nih, baru ditarik kesimpulan. Nah, ini dia lengkap. Nah, baru dibuat anggaran labanya. Itu metode apa? Cross theory, ya. Ngerti nggak? Dari contoh yang ada. Paham nggak? Jadi, untuk metode cross theory, kamu buat dulu nih anggaran-anggaran operasionalnya. Anggaran operasional itu kan tadi dari anggaran penjualan, kemudian ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada anggaran bahan baku, ya. Lalu ditarik kesimpulan dari data-data yang ada, kamu barulah membuat anggaran labanya. Ya, ini kan diketahui penjualannya 2.780.000.000. Nah, lihat anggaran penjualannya berapa di sini. Benar nggak? 2.780.000. Ya, ini kan 2.780.000. Jadi intinya itu kalau pesor itu kesimpulan anggaran laba yang ditarik kesimpulan dari anggaran operasional yang sudah kalian buat. Itu adalah metode Prost theory. Ngerti? Ngerti nggak? Iya Bu. Ya, paham ya? Kemudian next. Kemudian lanjut ini. Nah, kemudian ada lagi metode priori. Oke? Nah, kalau metode priori ini metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Berdasarkan laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Nah, jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Kebalikannya, paham ya? Halo? Paham, Paham Bu. nggak? Nah, kebalikannya dari Paham, Bu. prosedur tadi. Kalau priori ini anggaran laba ini sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Kalau priori anggaran operasional titik tolak dalam menghasilkan anggaran laba. Kebalikan antara priori sama priori. Oke, udah nyambung? Nah, jadi kalau dengan metode priori, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan. Dan berdasarkan laba yang dianggarkan, perusahaan membuat anggaran operasional. Tetapi anggaran operasional
perusahaan dapat pula disusun terlebih dulu, kemudian disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Jika jumlah laba yang dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, maka anggaran operasionalnya diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ya, jadi kalau priori ini laba ditetapkannya pada tahap awal perencanaan. Kalau priori kita menentukan laba di awal. Nah, kalau posteriori kita menentukan labanya di akhir dalam perencanaan. Tapi bisa gini, misalnya kita ingin mendapatkan laba 100 M. Nah, kalau metode priori kita sudah tetapkan labanya. Oke, laba yang kita inginkan 100 M, itu priori. Tapi kalau posteriori kita bikin rencana anggaran dulu nih, dari rencana penjualan, kemudian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja. Nah, baru kita bisa menetapkan laba yang kita inginkan. Itu posteriori, di akhir laba yang kita inginkan di akhir. Tapi kalau priori, laba yang kita tetapkan itu di awal perencanaan. Gimana Mariska, paham nggak? Paham, Bu. Ya, itu ya maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau priori itu anggaran labanya di awal. Tadi kan baru buat anggaran operasionalnya. Kalau posteriori kan istilahnya itu Kita ke anggaran yang produksinya, terus penjualannya dulu, baru dapat labanya gitu kan. ya, kalau posteriori. Jadi Ya, istilahnya kalau priori dia dapat labanya dulu ya. iya, kayak gitu. Jadi istilahnya itu kayak menarik induk apa sih, kamu pernah belajar bahasa Indonesia nggak yang penarikan kesimpulan? Induksi ya kan di awal, pernah ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa ya. Ya intinya kalau priori kita tentuin labanya dulu. Kita mau mendapatkan laba 1M misalnya, itu kita metode priori. Ya. Tapi kalau posteriori kita buat dulu anggaran-anggaran operasionalnya, baru nanti penentuan anggaran labanya di akhir. Ya, itu posteriori. Nah, ini dia ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari anggaran. Jadi di sini jelasin juga ya. Karena pada dasarnya komponen anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang kita targetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan. Yang pertama itu mengubah anggaran penjualan, mengubah anggaran biaya, kemudian mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Ini dia. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita lihat contohnya. Ya. Jadi labanya sudah diketahui. 400 juta sekian misalnya. Sekian. Nah, nanti baru dibuat anggarannya. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kita langsung latihan aja biar enak ya. Metode pragmatis. Nah, kalau metode pragmatis ini penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Nah, kalau pragmatis ini suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan, atau perbandingan pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Ini pragmatis. Jadi dia tuh lebih menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis, dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih dulu, kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional, atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dulu, kemudian diikuti lagi anggaran operasional lainnya, kemudian berujung pada anggaran laba. Jadi kalau pragmatis ini enggak sama dengan metode apa? Priori atau apa? Priori ya, Bu. Priori, Bu. Priori, kalau priori kan laba dulu. Menetapkan laba yang ingin diraih. Benar sama priori atau?
priori. Tapi sama dengan metode priori, yaitu menentukan laba terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Iya, Ah, Bu. Tapi di mana titik tolak penyusunan ini dia berdasarkan pengalaman. Misalnya pengalaman tahun lalu nih, misal penjualan berapa? Sekian. Nah, itu bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun anggaran dengan metode pragmatis kayak gitu. Nah, ini dia contohnya laba empiris itu dalam artian berdasarkan pengalaman ya. Oh, pengalaman tahun lalu sekian loh. Datanya sejelas. Ya udah, coba kita tentuin laba yang kita inginkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya kita mendapatkan laba 1M misalnya. Oke, laba yang kita tentukan adalah 1M seperti itu. Itu ada metode pragmatisnya. Jadi sama dengan metode priori, tapi untuk titik tolaknya untuk metode pragmatis ini labanya kita peroleh dari pengalaman. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada perbedaannya. Jadi perbedaan pokok dari metode pragmatis dan metode posteriori dan metode priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Nah, titik tolak anggaran laba dengan metode posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusul dengan anggaran profesional lainnya, sedangkan metode pragmatis dan posteriori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolaknya. Priori ya, ini salah ya, tipe. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Ibu mau nanya dong. Oke, silakan. Bu, yang tadi pakai metode priori kan dia ngitung labanya duluan ya Bu di awal. Itu kalau misalnya anggarannya dihitung terus meleset semua Bu, jauh dari prediksi, misalnya lebih tinggi, itu gimana Bu untuk nyesuaiin laba yang diprediksi di awal Bu? Nah, di sini kan tadi sudah ada caranya ya. Kalau misalnya nih, mana poin-poinnya? Bentar. Kelihatan nggak sih PPT-nya? Kelihatan Bu. Kelihatan, Oke. Bu. Nah, ini. Misalnya kan, jadi pada dasarnya kan komponen anggaran laba ada anggaran penjualan dan anggaran biaya. Tapi ini kan kamu membuat anggaran laba, kita tentuin labanya di awal gitu. Terus gimana kalau misalnya nggak sesuai gitu kan? Ya, gitu. Iya Bu. Nah, di sini ada caranya. Jadi ada di sini untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan. Perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semua itu terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu pertama mengubah anggaran penjualannya, mengubah anggaran biayanya, dan ketiga mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Ngerti nggak di sini maksudnya? Iya Bu, dirombak lagi, direvisi ya Bu anggarannya ya Bu. Iya, misalnya kita mau 1M nih, terus anggaran penjualan ini kita jual misalnya 3.500, itu 3.500 belum mencapai 1M. Berarti kita harus mengubah anggaran penjualan ini supaya bisa mencapai anggaran laba yang kita sudah tetapkan kayak gitu. Kemudian anggaran biayanya juga. Gimana? Jadi di sini PT Mitra Karya produsen piling kabinet berlokasi di Surabaya untuk periode 2014. Perusahaan memasang target labanya 1.200.000.000 rupiah. Ya, jadi dia mau mencapai labanya 1.200.000.000 rupiah. Ya, ini kita menggunakan metode priori. Ya, jadi di mana tadi kan sudah dijelaskan kalau metode priori ini kita sudah menentukan labanya di awal. Oke, jadi laba di awalnya yang ingin diingini oleh PT Mitra itu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, kemudian di sini diketahui kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 4.000 unit untuk piling kabinet. Nah, untuk menghasilkan produk dengan volume 4.000 unit, ini diketahui biaya tetap totalnya itu ada biaya BOP-nya sebesar 320 juta, kemudian biaya pemasaran tetapnya 110 juta, biaya admin dan umumnya 260 juta. Nah, sedangkan biaya variabelnya ini
250 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 50 juta rupiah. BOP variabelnya 60, biaya pemasaran variabelnya 40 ribu rupiah per unit produk. Pada tahun 2013, perusahaan menjual produknya dengan harga 1 juta per unit. Dan pada tahun 2014, perusahaan tidak berencana menaikkan harga jualnya. Nah, jadi di 2013 dijual dengan harga 1 juta per unit. Di 2014 tidak berencana untuk menaikkan harga, jadi tetap 1 juta rupiah per unit. Nah, coba buatlah anggaran laba dengan metode priori. Oke, sudah ada yang buat belum? Berarti nilai penjualannya berapa nih? Berarti nilai penjualannya berapa? Berapa berarti nilai penjualannya? Tadi produksinya berapa? Produksinya berapa unit? Produksinya berapa unit? Bu, ini labanya kalau saya hitung lebih, Bu, lebih dari 1 miliar 200 juta. Kita labanya sudah, kita kan ini kan labanya Bu. sudah diketahui 1 miliar 200 juta, ya. Dengan biaya yang ada berarti diketahui penjualannya berapa? Total penjualannya itu kena 4 miliar, Bu. Kena 4 miliar? 3 miliar 200 juta, Bu. Siapa yang dia? Coba tampilin. Bentar. Saya izin dulu. Siapa yang mau nampilin nih? Bisa nampilin? Tapi di buku, Bu. Oh, di buku. Iya. Oke, kita hitung ya. Kamu tadi ada yang 4 miliar siapa tadi? Halo? Yang 4 miliar siapa? Siapa tadi yang 4 miliar? Bayu. Terus 3 miliar 3.200 Putri? Iya. Oke, kita lihat ya. Nilai penjualan kita pakai rumus aja ya. Nilai penjualan sama dengan biaya tetap total ditambah dengan laba ya. Kemudian ini ya dibagi 1 ya. 1 dikurang biaya variabel produk per unit produk dibagi dengan harga jual per unit produk. Harga jual per unit produk. Oke. Jadi nilai penjualan sama dengan biaya tetap totalnya berapa tadi? 720 juta. 720 juta dari apa aja? Dari biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi umum. Oke, 320 juta ditambah 110 juta ditambah 290. 290. Bener nggak nih saya? Banyak kan ya? 320
Oke, 720 juta. Kemudian ditambah dengan labanya berapa tadi? Yang mau diperoleh, yang diinginkan. 1 miliar 1,2. 200, tuh 23, tuh 23. Oke. Oke. Ini kan 1 ya. 1 dikurang. Oke, ini 1 kurang. Biaya variabel per unit produknya berapa? 4.000. 400.000. Biaya variabel per unit. 400.000. 400? 400.000. Baik, kita hitung ya. Sama dengan 250.000 ditambah 50.000 ditambah 60 ditambah 40.000 ya. Oke, 400.000. Harga jual unit produk. Harga jual per unit produk berapa? Harga jualnya 1 juta. 1 juta. benar 1 juta. Iya, yang tadi Iya, nggak berubah ya? 4.000. 1 juta. Nggak berubah kan? 1 juta atau 4.000? 1 juta soalnya kan 1 juta, perusahaan 1 juta. menjual produknya 1 juta per unit. 1 juta per unit kan? Iya. Oke, itu 4.000 unit. Oke. Berarti ini saya berantakan ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ya. Berarti ini ditambah labanya, terus sama dengan 400.000 dibagi 1 juta. Oke ya. Kemudian ini tadi, berarti ini kan tadi 1 ya. Anggap tadi 1 ya. Yang 1 tadi. Berarti sama dengan 1 dikurangin 0,4. 0,60. Gitu. Benar nggak? Berarti Iya, Bu, benar. ini dibagi ini 3.200.000.000. Berarti nilai penjualannya 3.200.000.000. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita bikin anggaran labanya. Tadi yang siapa? Putri Eka yang hitung ya? Yuk, kamu tadi Iya, Bu. 4M. Yuk, tadi kamu 4M yuk. Salah di mana Iya, yuk? Bu. Salah di mana? Saya nggak di apa? Nggak diapain? Nggak dibagi apa harga jual, Bu, per Oke. unit ya. Ini soalnya tahun berapa sih? Tahun 2014 ya? 14. Yang lain paham nggak sih? Yang lain gimana nih? Paham nggak? Saya anggap paham lah ya. Oke, tadi ada yang benar. Berarti penjualannya 3M 200. Kemudian harga pokok penjualan itu terdiri dari biaya bahan baku, terus apa lagi? Biaya tenaga kerja langsung, terus biaya BOP, ya biaya pemasaran. overhead. Oke, ini adalah itunya ya. Berarti sini biaya produksi. Ini biaya produksi ya. Jadi biaya produksi itu dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya. Berapa jumlahnya? Berapa biaya bahan bakunya? Biaya bahan bakunya 800 juta.
Biaya bahan Beda lagi. bakunya 800 juta. 250.000 per unit ya? Ya. Iya, soalnya mencari volume penjualan dulu, Bu. Kalau penjualannya berapa? 3.200 unit, baru nanti dikalikan sama biaya bahan baku sebesar 250 juta. Ini kita tambahin ya. Itu loh. Insert. Salah saya. Sini deh. Kita mencari sini. Kita mencari biaya itunya ya. Volume penjualannya ya. Volume penjualan. Oke. Volume penjualan itu diperoleh dari apa? Nilai penjualan ya. Penjualan dibagi dengan apa? Harga jual unit produk. Unit produk. Oke, nilai penjualan tadi berapa? 3.200.000.000 ya. Terus harga jualnya berapa tadi? 1 juta. 1 juta. Berarti ini sama dengan ini dibagi 1 juta. Berarti 3.200 ya per unitnya. Ya. Oke, berarti biaya bahan bakunya tadi diketahui berapa? 250 ya? 250.000 dikali 3.200. Gini. Bener nggak? Iya, Bu. Oke, next. Berarti untuk tenaga kerja langsung berapa? 50.000 dikali 3.200. Kali 50.000 ya harganya. Oke, BOP-nya 60.000 ya? 60.000 dikali bener nggak? Untuk BOP-nya salah, Bu. Ada berapa? Untuk BOP-nya pertama biaya overhead tetap ditambah volume dikali BOP variabel. Dikalikan dulu, Bu. Volume variabel yang diketahui ya. Di sini ada BOP tetapnya 160. Berapa tadi? 320 juta ya? Ya, Bener Bu. nggak? Ya, bener nggak? Ya, Bu, benar. Oke, berarti di sini berarti kita cari dulu biaya overhead-nya ini ya, yang untuk mana nih hitungnya biar enak. Nah, kalau disoalkan diketahui ya, biaya overhead tetapnya 320 juta, kemudian biaya overhead variabelnya 60 juta per unit. Ya. Kemudian untuk mencari mendapatkan biaya overhead, nah sini sama dengan 3.200 dikali berarti 60.000 ya? 60.000. Oke. Ditambah berapa? 320 juta. Aduh, saya salah nih. Ditambah 320 tuh 23 tuh 23. Bener nggak? Iya, Bu, benar.
Oke, berarti biaya produksinya sama dengan 1M472. Betul? Betul, Ya. Bu. Kemudian, nah persediaan awal. Kita pakai format yang tadi sudah saya jelaskan ya. Awal barang jadi, terus ada lagi persediaan total barang jadi, persediaan akhir barang jadi. Oke, persediaan awalnya diketahui nggak? Ada nggak persediaan Nggak, Bu. awalnya? Nggak ada. Oke, persediaan awal. Nah, berarti persediaan barang jadinya sama dengan biaya produksi ditambah atau dikurang? Persediaan total barang jadi biaya produksi ditambah atau dikurang? Ditambah, Bu. Ditambah, oke, ditambah persediaan barang jadi ya, yang awal ya. Nah, kemudian persediaan akhir barang jadi ada nggak? Nggak ada juga. 0 juga ya, nggak ada. Nah, berarti HPP-nya sama dengan persediaan total barang jadi ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang persediaan akhir barang jadi. HPP-nya 1.472.000.000 rupiah. Oke, kemudian ada biaya, berarti kita hitung laba kotornya dulu ya. Berarti laba kotornya berapa? Nilai penjualan ditambah dikurang? Dikurang. Kurangin HPP, labanya 1,7. Oke. Kemudian ada biaya ya, ada biaya operasi. Biaya operasi apa aja? Diketahui. Ada nggak biaya operasi? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Biaya operasinya berapa? Totalnya 528 juta. Itu biaya apa? Biaya pemasaran sama administrasi umum. Biaya pemasaran sama admin umum ya. Biaya pemasaran, biaya admin dan umum. Oke, biaya pemasarannya berapa? Coba di soal biaya pemasarannya 40.000 ya. 1.000 dikali berapa? 3.200. Nah, tadi ya. Oke, terus admin dan umumnya? Ibu, di biaya tetapnya ada pemasaran. Oh, ditambah ya, dijumlahin ya. Plus berapa? 110 juta. 110 juta. Nah, saya lihat dulu soalnya. 110, oke, 110 juta ya, ditambah berarti. Tambah 110, 23. Oke. Biaya admin berapa? Biaya admin berapa? 290 juta. Cuma di tetap doang ya? Variabelnya nggak ada ya? Iya, Bu. Oke. Berarti biaya operasinya berapa? Nih, ditambah. Nih. Oke.
Oke. Berarti laba usaha yang dianggarkan, benar nggak nih? Sama dengan laba kotor ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang biaya operasi ya. 1.200.000.000. Sesuai nggak sama laba yang kita inginin? Sesuai. Nah, kayak gitu ya caranya. Oke, jadi untuk priori ini labanya sudah ditetapkan. Ya, terus kamu cari nilai penjualan. Nilai penjualan bisa didapat dari biaya tetap total plus laba dibagi dengan 1 dikurangin biaya variabel per unit produk dibagi dengan harga jual per unit produk. Nah, setelah itu didapat nilai penjualannya, kemudian kalian cari volume penjualan. Nah, untuk volume penjualan, kalian bisa dapat dengan rumus nilai penjualan dibagi dengan harga jual unit produk. Nah, setelah itu baru kalian bikin anggaran labanya. Ya, penjualannya 3,2 M tadi sudah diketahui. Ya, kemudian bikin harga pokok penjualannya, ya. Kemudian harga pokok penjualan itu terdiri dari biaya bahan baku, BTKL, BOP atau biaya produksi, ya. Kemudian biaya produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi, dapatlah persediaan total barang jadi. Nah, kemudian HPP sama dengan persediaan, ya kan, persediaan total barang jadi dikurang dengan persediaan akhir barang jadi, dapatlah HPP. Ya. Nah, laba kotor dapat dari penjualan dikurangin dengan harga pokok penjualan. Nah, kemudian lagi, laba kotor dikurangi dengan biaya operasi yang dari biaya pemasaran dan admin. Dapatlah laba usaha. Nah, jadi untuk memperoleh laba sebesar 1.200.000.000, perusahaan harus dapat menjual produk atau jasanya sebesar 3.200.000.000 rupiah. Oke, berarti kalau misalnya di sini 1 M, ya. Nah, belum dapat untung, malah rugi 1 M. Kayak gitu ya. Jadi sama aja kayak perhitungan metode BEP atau break even point atau titik impas. Oke, cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Halo, paham nggak? Paham, Bu. Paham ya, good ya. Oke, saya mau absen untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjut ke metode bab 7. Ya, saya anggap untuk metode anggaran laba ini, saya anggap kalian sudah paham. Ya. Oke, absen untuk hari ini ada berapa ini? Kok semalam dikit banget 9. Ini pada kerja atau pada males sih? Saya bingung nih. Lagi lembur, Bu. Oh, lagi lembur. Berarti kalian beruntung banget ya dengan adanya online gini ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terbantu banget, Bu. Bantu banget ya, Masya Allah. Berharap sampai lulus ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau bisa. Amin, amin. Ya Allah. Berarti kalian dari semester berapa udah mulai online nih? Tuh dari Nggak pertama, pernah Bu. offline, Bu, dari Masuk, Bu. Berharap sampai 2 tahun lagi. Berarti kamu semester 4, Bu. 4, Bu. berarti 2 tahun lagi sampai lulus gitu ya. Iya, Bu. Kamu nggak ngerasain bangkus kampus dong, nggak ngerasain ruang kelas gitu kan? Nggak apa-apa. Jangan, Bu. Ada sih, Bu, Kecuali satu-satu matkul yang kita offline, Bu. Oh, ada ya. Ada, Bu.
Oke, tadi Bayu hadir ya, Bayu. Terus tadi Putri Eka mana? Ini Putri Eka yang mana? Putri Eka Zainita bukan sih? Iya, Bu. Oh, tolong di apa ya, NIM-nya ya, takutnya ada yang kembar gitu. Ini baru pada masuk-masuk lagi nih. Terus saya add-in dulu. Baru keluar lagi nih. Tapi rata-rata perusahaan di Indonesia itu pakai metode yang mana sih, Bu? Hmm? Kalau Rata-rata itu sih tergantung ya dari perusahaan, prioritas perusahaannya seperti apa. Tapi rata-rata biasanya biasanya dia menggunakan metode priori. Jadi nentuin laba nih, mau labanya sekian ya. Nah, jadi kan kalau misal kita sudah bisa menentukan laba sekian, kita udah punya target nih. Berarti kita harus jual angka sekian gitu. Kalau misalnya metode price theory kan kita ya udahlah, kita produk apa, kita memproduksi jual sekian, biar aja labanya dan yang didapat ya sesuai dengan penjualan yang kita jual gitu. Kalau misal kita ada targetin labanya kan otomatis penjualannya harus mencapai laba yang udah kita inginkan. Lebih apa ya, lebih ketantang. Itulah perusahaan biasanya lebih kayak gitu. Biasanya udah tertentu ini ya. Tahun 2014 kita harus mendapatkan laba sekian gitu. Biasanya seperti itu. Jadi priori yang dipakai biasanya. mungkin yang priori mungkin yang lebih ke perusahaan-perusahaan besar kali ya, Bu ya. Oh, kali ya bisa seperti itu. Tapi juga yang perusahaan UMKM juga apa? Ada juga menggunakan apa metode priori. Istilahnya kan kalau kita kayak kita nih usaha rumahan gitu kan, otomatis kita kayaknya kita sebulan ini harus mendapatkan laba sekian nih. Berarti kita harus jual sekian. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Jadi nggak semua perusahaan besar, perusahaan kecil juga atau UMKM lebih apa? Lebih tertantang gitu mereka tuh untuk sesuai dengan target yang udah direncanain gitu. Itu lebih jelas lagi gitu perencanaannya. Kalau misalnya labanya sudah ditetapkan. Kalau misalnya labanya belum ditetapkan, sesuai dengan proses gitu, misalkan anggaran penjualannya itu apa ya? Istilahnya tuh target yang kita mau capai nggak tertantang gitu, maksudnya bagi perusahaan. Kalau misal jadi kinerja perusahaannya nggak terkontrol di situ. Kalau misalnya kalau sudah ditetapkan labanya nih, otomatis kinerja ke perusahaannya lebih kelihatan kinerjanya nih, bisa diukur lah istilahnya seperti itu. Kalau misalnya labanya belum ditetapkan, kita nggak bisa ngerti kinerja perusahaannya. Ngerti nggak, Nik? Iya, Bu, siap, Bu. Ya, Makasih ya, Bu. ya jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya laba, nah otomatis kan kinerjanya kelihatan nih, oh berarti misalkan bulan pertama masih 30% dari laba. Wow, berarti bulan berikutnya harus sini lagi, lebih meningkat lagi. Jadi kelihatan pengukuran kinerja si karyawannya gitu ya. Nah, saya mau absen dulu nih. Saya mau foto absen dulu. Keburu close. Wait. Tapi ada yang nggak kuliahnya yang online? Yang offline? Ada, Bu. Ada. Beberapa ya? Kewirausahaan biasanya kita offline, Bu. Offline. Itu hari biasa? Sesuai Iya, jadwal? hari Selasa. Iya, Bu. Hari Selasa. Kamu disuruh buat apa kewirausahaan? Salad buah, Bu. Oh, beda-beda ya. Tapi laku nggak tuh? Yang kelas pagi sih, Bu, yang diminta emang buat dan disuruh jual. Kalau malam kemarin kurang tahu deh, Bu. Oh, oke, bagus ya.
Bentar, ini error nih. Bayu ada, Azi Nopiansah. Mana Aji? Halo Ji. Hadir, Bu. Oke. Halo. Dia Miranti. Hadir, Bu. Oke. Dia banyak nih namanya dia nih. Dia Tri Utami. Hari Fitriansah. Nyoman, mana Nyoman? Hadir, Bu. Oke. Kamu lagi di mana, Man? Lagi di dapur, Bu. Ini kuliah sambil masak. Kagak, Bu. Lagi duduk aja di dapur. Nyari sinyal ya. Mariska mana? Mariska? Mana Mariska? Mariska lagi rapat dia, Bu. Oke, tapi online ya. Nika mana Nika? Hadir, Bu. Oke, Nika Fitria. Niki nih saudara? Enggak, Bu. Oh enggak, kirain Tapi kembar. kalau di sini udah jadi saudara sih, Bu. Iya, enggak kirain kembar, kemana kembar Nika sama Niki. Putri, mana Putri? Amanda? Hadir, Bu. Oke. Put, gimana? Paham nggak Put? Insya Allah paham, Bu. Ikut ya. Putri Eka. Putri Eka tadi udah. Putri Eka Zenita. Tri, ya bentar. Tri nikmatin mana? Tri? Hadir, Bu. Mana Tri? Oke. Kemudian Wildan mana? Wildan? Wildan? Ada, Bu. Paham nggak Dan? Ya Allah, Bu. Nah, Paham. jadi apa bedanya tuh? Yang metode priori sama priori. Teori itu penjualan, Bu. Dicari penjualannya dulu. Kalau priori, laba, ditentukan laba. Ya, nentuin labanya dulu ya. Oke, berarti untuk malam ini yang mengikuti Zoom, Azi Nopian. Tunggu, saya dulu Aji Nopiansa. Ya. Terus Bayu Setiawan. Kemudian Wildan Muhtadi, mana Wildan? Udah tadi. Dan terus ada di Putri Eka Zenita, Diah Miranti. Oke. Kemudian ada Nyoman, Niki Delviko, Nyoman, Nika, sama Hari Fitriansah. Halo? Iya, Bu. Oke. Kemudian Mariska sama Tri nikmatin. Ya. Udah semua kan? Ada yang belum ke absen? Udah ya? Oke. Untuk pertemuan ke-6, oke. Saya close dulu ya, biar kita nanti 45 menitnya lebih banyak. Nanti kita lanjut ke bab 7 ya. Penetapan harga jual produk dan harga transfer. Oke? Saya close dulu ya. Yuk, Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum.